Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu berbuka semakin dekat. Ramai hadir pegawai Bank Nagari. Kalau salam tadi jawab semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang menyambut seruan saya menjawab salam semangat masuk surga semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati para direksi, para komisaris, dan para pegawai, baik pimpinan cabang dan seluruh pogen dari Bank Nagari, anak-anak kami dari panti asuhan, dari yatim piatu yang kami banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Akting dirut namanya Safrizal, undang gubernur jadi penceramah, judul tausiah bekerja profesional. Semoga kita mendapat berkah. Jadi saya dapat amanah untuk menjadi penceramah. Judulnya insyaallah bekerja profesional. Bulan Ramadan, bulan berkah, ngabuburit menunggu babuka, sambil bernyanyi dengar tausiah. Semoga menjadi orang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja memberikan pesan di bulan Ramadan dalam acara Indahnya Ramadan, yaitu berkaitan dengan bekerja profesional. Mungkin terbayang dalam pikiran kita, kenapa kok pengajian judulnya bekerja profesional? Karena orang yang berpikir seperti itu biasanya memisahkan kalau bekerja itu bukan ibadah. Bekerja ya bekerja cari uang. Bekerja kemudian dari pagi sampai sore, mendapat prestasi sukses, dapat rezeki, membiayai hidup untuk keluarga. Cukup sampai situ. Tapi perlulah kita ingatkan kepada kita semua bahwasanya kita bekerja juga ibadah. Bahkan tidak hanya bekerja yang mencarikan uang, kita tidur pun juga ibadah, istirahat juga ibadah, bahkan makan dan minum juga ibadah. Buktinya adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW memberikan contoh dengan doa-doa yang banyak. Doa sebelum makan ada, doa sebelum tidur ada, doa sebelum ke kamar mandi dan setelah dari kamar mandi ada. Berarti semuanya ibadah. Apalagi untuk bekerja pasti diiringi dengan doa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bekerja pun menjadi ibadah. Dan salah satu yang dianjurkan adalah Allah dan Rasulnya. Ibadah dalam bekerja yaitu bersungguh-sungguh, bekerja profesional. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah berfirman dalam surat 29 ayat 69. Kita disuruh bersungguh-sungguh bekerja sehingga Allah memberikan jalan keluar atas kerja-kerja yang kita kerjakan secara sungguh-sungguh. Kemudian juga kita hafal surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Ini juga kita disuruh oleh Allah bekerja disiplin, bekerja efektif efisien, bekerja tepat waktu. Wal asr, innal insana lafi khusr. Jadi kaitannya dengan waktu di mana Allah bersumpah demi masa. Berarti Allah meninggikan, mengutamakan, memprioritaskan waktu bagi kehidupan kita.
Sehingga kita pun disuruh disiplin tepat waktu. Berarti kita datang ke kantor jam 7:30 masuk, 7:15 datang, berarti ikut perintah Islam, ibadah namanya. Karena disiplin. Ketika sudah bekerja tidak santai tapi sungguh-sungguh, berarti dia sudah beribadah karena ikut perintah Allah, berjahadah. Kemudian juga dia efisien menggunakan waktu, tidak dipakai ngobrol kesana kemari. Itu berarti dia menghormati waktu seperti perintah Allah, di mana Allah bersumpah kepada waktu. Asbabun nuzulnya surat Wal Asri ini ketika di zaman Arab mereka mengabaikan waktu setelah sholat asar. Mereka berleha-leha, bersantai-santai, berhura-hura, membuang-buang waktu. Datanglah surat Wal Asri memberikan peringatan tidak boleh. Itulah juga bermanfaat nasihat ini buat kita. Kalau kita sebutkan satu persatu banyak Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah bersabda, An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibul abda al-mukmin al-muhtarif. Hadis riwayat Tabrani. Kata Rasulullah dari Ibnu Umar, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah mencintai umat atau hambanya yang mukmin dan dia bekerja dengan keterampilan. Dia punya skill, bekerja dengan keahlian. Dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang amanah bekerja. Iza duyatul amanah wa wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau amanah, kerjaan, tanggung jawab diabaikan dan kita mendapatkan pekerjaan tidak dikerjakan, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Iza duyatul amanah, amanah disia-siakan, wa wasidal amru ila ghairi ahlihi, dan dikerjakannya amanah pada orang yang tidak mengerjakan dengan baik, fantaziris sa'ah. Bapak Ibu, saya pernah mencontohkan amanah kerja ini yang profesional harus dari mulai level kecil sampai level besar. Jadi bukan amanah itu kerjanya Pak Dirut, Pak Direksi, Pak Komisaris atau kepala cabang saja. Semuanya. Yang kecil pun harus bekerja dengan amanah. Sebutlah seorang sopir Bank Nagari. Dia sopir, tapi juga harus jalankan amanah, menyopir secara profesional. Kalau tidak, hancur. Buktinya apa? Sopir ugal-ugalan, di dalamnya ada pimpinan, ketika di jalan raya tabrakan, masuk rumah sakit, nauzubillah, meninggal. Hancur sopir tidak profesional. Tukang antar surat di tempat kita bekerja di Bank Nagari, ketika kita rapat pimpinan jam 8 pagi, ternyata tidak ada yang datang. Para undangan, pimpinan sudah memulai, padahal putusannya ditunggu. Pada siang hari, ternyata undangan tidak ada yang datang. Kerapat sebabnya tukang antar surat tidak amanah. Ndaknya sampean surat undangan ke masing-masing. Begitu pula cleaning service, iyo kerajo kete amanah. Tapi kalau dia sembarangan mencuci lantai, ndak barasiah, kironyo tak tinggal air, tibu pimpinan lewat, tasi jelapak, talentang, telantang jatuh, masuk puluh rumah sakit. Bayangkan pekerja CS tidak profesional, apalagi direksi
Kalau tidak profesional, hancur. Komisaris pun ikut serta, kalau tidak profesional, hancur. Termasuk kepala cabang dan seluruhnya akan hancur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bekerja secara profesional. Karena perintah dari Rasul tadi, bekerja dengan berkemampuan, punya skill, punya keahlian di bidangnya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, innallaha yuhibbul abda iza amila atqanahu. Kata Rasulullah, sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya apabila dia melakukan pekerjaan, bekerjalah dengan tekun dan teratur. Dengan tekun dan teratur, tertib rapih. Itulah kerja yang harus kita lakoni setiap hari, kata Nabi. Jadi kerja kita dapat double, rezeki melimpah, ibadah dapat pun dan berkah. Kenapa? Karena kita bekerja profesional. Bekerjalah dengan tekun, tertib, rapih, profesional. Kata atasan, selesaikan cepat, kita selesaikan cepat. Kata atasan, lapor pada hari ini, lapor segera pada hari ini. Besok siapkan, siap sebelum besok. Rapat hadir, rapat dan kemudian mengambil keputusan. Dapat semuanya. Ikuti perintah, ikuti aturan. Bekerja dengan baik dan rapih. Insya Allah Bank Nagari semakin sukses. Insya Allah Bank Nagari semakin untung. Insya Allah Bank Nagari semakin maju kalau kita semuanya bekerja profesional. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saya menyebutkan judul tausiah adalah bekerja profesional, maka juga termasuk topik pengajian. Karena kerja profesional disuruh oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi, dan kita disuruh untuk bekerja itqon, bekerja dengan skill dan kemahiran, kemampuan, menjalankan dengan amanah. Dan insya Allah kalau semua kita kerjakan, kita akan mendapatkan kebaikan, baik di dunia dengan kesuksesan kita, dan juga di akhirat nantinya Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatus shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Ini cerita salat Jumat, menggambarkan kita seusai salat Jumat, maka kita berhamburanlah, bersegeralah mencari nafkah. Artinya setelah Jumat cepat pulang kantor. Bekerjalah dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan profesional. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ini kata Allah. Jadi Allah itu dan nabinya mengajarkan kita menggabungkan dunia dan akhirat satu, sehingga kita tidak sekuler. Nikmat hidup kita, bahagia hidup kita dunia akhirat, karena yang kita dapati kebaikannya dapat dunia dan juga akhirat. Bekerja iya, beribadah juga iya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Hadis Nabi yang terakhir, ya Rasulullah, ayul kasabi atyab, qala amalul rajul biyadihi wa kullu ba'in mabrurin. Kata Rasulullah, kerja yang paling baik adalah kerja dengan tangan sendiri, dengan kerja sendiri, dengan kesungguhan dan kemampuan sendiri, dengan profesionalitas kita sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit tausiah berkaitan dengan pekerja profesional ini.
Seakhiri dengan pantun, kerja profesional, amal ibadah. Bersungguh kerja perintah Allah. Insya Allah rezeki melimpah. Kita hidup sukses dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.